Pada suatu sore, Abu Nawas hendak pergi berburu rusa untuk dijadikan santapan makan malam. Tiba-tiba, di pertengahan jalan, ia melihat seperti sesosok perempuan mengenakan jubah dan berjalan dengan sangat cepat. Sosok perempuan misterius itu, tiba-tiba menghilang dari pandangan Abu Nawas. Karena merasa ada yang ganjil, Abu Nawas pun mengurungkan niatnya untuk berburu rusa, dan memutuskan untuk pulang. Dan karena merasa lelah, Abu Nawas memutuskan untuk istirahat di sebuah pondok tua yang ia temui. Pondok itu sepertinya sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Sambil duduk-duduk di depan teras pondok tua itu, Abu Nawas teringat akan sosok perempuan yang ia temui tadi. Ia merasa sangat heran karena ada manusia yang bisa menghilang. Tadi itu manusia atau bukan ya? Kok bisa tiba-tiba menghilang begitu saja? Gumam Abu Nawas. Dia adalah Fatimah, kata seseorang menjawab perkataan Abu Nawas. Suara misterius itu datang dari dalam pondok tua, dan membuat Abu Nawas terkejut lalu terperanjat dari duduknya. Apakah ada seseorang di dalam sana? Tanya Abu Nawas keheranan. Karena penasaran, Abu Nawas terus mengulangi pertanyaannya berulang kali. Namun ternyata, tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun memutuskan untuk meninggalkan pondok tua itu, yang dirasanya menyeramkan dan membuat bulu kuduknya merinding. Lalu ia mempercepat langkahnya dengan harapan agar cepat sampai di rumah. Waktu sudah hampir maghrib tapi Abu Nawas tidak juga sampai di rumahnya. Ia merasa dari tadi hanya berputar-putar saja, padahal sudah mengambil jalan yang sama seperti saat berangkat tadi. Karena sudah merasa sangat kelelahan, Abu Nawas memutuskan untuk beristirahat kembali. Tiba-tiba, ada seseorang datang menghampirinya. Hai Tuan, apakah Tuan sedang mencari sesuatu? Tanya orang itu kepada Abu Nawas. Betul sekali, aku sedang mencari jalan untuk pulang ke rumahku. Karena dari tadi aku hanya berputar-putar seperti tersesat. Padahal, aku sudah biasa melewati daerah ini. Jawab Abu Nawas merasa bingung. Coba Tuan ingat-ingat kembali. Apakah tadi Tuan datang dari arah timur, atau dari arah barat? Kata orang itu mencoba memberi saran kepada Abu Nawas. Aku datang dari arah timur sana. Harusnya aku pulang juga ke arah sana. Tapi tetap saja aku kembali ke sini. Jawab Abu Nawas penuh heran. Mungkin, Tuan sudah terkena kutukan Fatimah, kata orang misterius itu. Sepertinya aku tadi mendengar nama itu dari pondok tua di sana. Sebetulnya Fatimah itu siapa? Tanya Abu Nawas sambil menunjuk ke arah pondok tua itu. Namun saat Abu Nawas memalingkan wajahnya ke arah orang misterius itu, tiba-tiba, orang misterius itu menghilang. Sontak saja membuat Abu Nawas terkejut bukan kepalang. Lalu ia segera berlari kalang kabut tak tentu arah. Abu Nawas begitu sangat ketakutan dibuatnya, hingga ia berlari dengan sangat kencang bagaikan dikejar-kejar harimau. Dari balik kamar, tiba-tiba, istri Abu Nawas mendengar teriakan minta tolong. Teriakan itu sontak saja membuat istri Abu Nawas terkejut, dan segera menghampiri Abu Nawas yang sedang mengigau dari tidurnya dan segera membangunkannya. Astaghfirullahalazim, aku belum salat Isya, kata Abu Nawas.
Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, subscribe dulu channel Dongeng Voice, dan jangan lupa like dan komentarnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid hendak berkunjung ke negeri seberang di timur kota Baghdad, untuk bertemu dengan salah seorang raja yang terkenal sangat dermawan. Baginda Raja memerintahkan menterinya untuk mengajak Abu Nawas dalam kunjungannya itu. Tuan Menteri pun segera pergi ke rumah Abu Nawas, namun Abu Nawas tidak ada di rumahnya kala itu. Istrinya mengatakan bahwa Abu Nawas sedang bekerja di ladang gandum miliknya. Sang menteri pun segera bergegas ke ladang untuk menemui Abu Nawas. Dilihatnyalah dari kejauhan Abu Nawas nampak sedang beristirahat, berteduh sembari menyantap bekal yang dibawanya. Tuan Menteri pun segera menghampirinya. "Hai Abu Nawas, aku datang kemari atas titah Baginda Raja. Beliau hendak mengajak engkau esok hari untuk berkunjung ke negeri seberang," kata Tuan Menteri menjelaskan maksud kedatangannya. "Wahai Tuan Menteri, tidakkah engkau tahu apa yang bisa engkau lihat di hadapan matamu ini? Gandum-gandumku harus aku tanam 3 hari lagi. Sementara, aku belum selesai mencangkulnya," kata Abu Nawas merasa keberatan. "Baiklah, jika engkau merasa berat hati, akan aku sampaikan alasan engkau kepada Baginda Raja. Tapi, tidakkah engkau tahu konsekuensinya jika berani menolak perintah Baginda Raja, wahai Abu Nawas?" kata Tuan Menteri mencoba menjelaskan. Abu Nawas hanya terdiam mendengar pernyataan dari Tuan Menteri. Ia menyadari suatu hal bahwa apa yang dikatakan Tuan Menteri memang ada benarnya. Tetapi di sisi lain Abu Nawas harus menyelesaikan pekerjaannya. "Baiklah, sore ini aku ke istana untuk menghadap Baginda Raja," kata Abu Nawas. Setelah Abu Nawas memberikan jawaban, Tuan Menteri segera bertolak menuju istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas yang mulai kelelahan itu akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan ia terus memikirkan nasib ladang gandumnya. Karena tidak mungkin Abu Nawas menyuruh istrinya untuk mencangkul di ladang. Tenaganya tidak akan cukup kuat untuk mencangkul ladang seluas itu. Sesampainya di rumah, Abu Nawas segera membersihkan tubuhnya. Karena sebentar lagi matahari akan terbenam. Dan ia harus pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. "Wahai istriku, esok hari aku tidak ke ladang, karena harus ikut Baginda Raja ke negeri seberang dalam beberapa hari ke depan. Mungkin musim ini kita tidak bisa menanam gandum di ladang," kata Abu Nawas memberitahu istrinya. Mendengar perkataan Abu Nawas, istrinya merasa sedih, karena ladangnya tidak bisa ditanami gandum. Suaminya harus pergi untuk melaksanakan tugas dari istana. Sementara itu, musim tanam gandum sebentar lagi tiba. Setelah memberitahu istrinya, Abu Nawas pamit ke istrinya untuk menghadap Baginda Raja di istana. Dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas terus berpikir mencari ide. Bagaimana caranya agar ia tetap bisa menanam gandum? Karena, dari sanalah Abu Nawas bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Beban yang berat kini tengah dipikulnya. Abu Nawas sama sekali tidak berani menolak perintah dari Baginda Raja. Dan sesampainya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Wahai Abu Nawas, esok hari, aku hendak mengajakmu untuk berkunjung ke istana Raja Ali di negeri seberang. Untuk itu, esok pagi, engkau siapkan hadiah istimewa untuk Raja Ali," perintah Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Ampun tuanku, hadiah seperti apakah yang tuan maksud itu?" tanya Abu Nawas. "Hadiah yang sekiranya akan membuat Raja Ali terkagum-kagum ketika melihatnya. Bagaimana, apakah engkau sanggup wahai Abu Nawas?" jawab Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Baiklah tuanku, esok pagi hamba akan membawanya," jawab Abu Nawas menyanggupi. Setelah perbincangan itu selesai, Abu Nawas segera bergegas pulang untuk mempersiapkan hadiah yang Baginda Raja inginkan. Malam itu Abu Nawas terlihat termenung di teras rumahnya sambil memandangi bintang-bintang di atas atap rumahnya. Ia terus berpikir mencari ide agar beban yang sedang dipikulnya itu bisa teratasi. Sesekali Abu Nawas menghela nafasnya, karena rasa frustasinya. Malam pun, semakin hening. Abu Nawas berdoa agar segera menemukan ide cemerlang.
Tanpa sengaja kakinya tersandung gagang cangkul yang ia letakkan di balik pintu rumahnya. Lalu, Abu Nawas segera meraih cangkul itu, dan langsung terbesit ide cemerlang dalam benaknya. Pada keesokan harinya, Abu Nawas berangkat menuju istana dengan membawa hadiah, yang diinginkan oleh Baginda Raja. Sesampainya di istana, ia langsung disambut hangat oleh Baginda Raja, serta para seluruh jajarannya, yang sudah bersiap untuk berangkat ke negeri seberang. "Wahai Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Apakah engkau membawa hadiah yang aku minta tempo hari?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Betul Paduka yang mulia, peti ini hamba persiapkan khusus untuk Raja Ali," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Bisakah kamu buka peti itu, dan menunjukkannya kepadaku?" pinta Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Ini adalah pusaka ajaib yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang hamba. Pusaka ini hamba dapatkan dari salah seorang sufi sakti. Beliau berpesan kepada hamba, bahwa kesaktian pusaka ini hanya bisa digunakan satu kali saja. Dan selama ini, hamba tidak berani membukanya, karena takut kekuatannya akan hilang ketika diserahkan kepada Raja Ali," jawab Abu Nawas merasa keberatan, dengan permintaan Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Baiklah, kalau begitu Abu Nawas, aku jadi penasaran dengan kesaktian pusaka ini. Biarlah nanti di sana saja aku menyaksikannya," kata Baginda Raja merasa penasaran. Setelah semuanya bersiap-siap, rombongan yang dipimpin Baginda Raja Harun al-Rasyid itu segera berangkat menuju ke negeri seberang. Dan setelah sekian jauhnya menempuh perjalanan, akhirnya rombongan itu sampai juga di negeri seberang. Abu Nawas merasa begitu takjub dengan kondisi lingkungan di negeri itu. Rakyatnya hidup berdampingan dengan damai dan sangat makmur. Bahkan Abu Nawas tidak menemukan satupun gelandangan di pinggiran kota itu. Tidak lama kemudian, Baginda Raja dan rombongan sampai di istana Raja Ali yang sangat megah itu. Mereka langsung disambut hangat dan diberi jamuan istimewa oleh Raja Ali. Setelah selesai menyantap hidangan yang lezat itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid langsung memerintahkan Abu Nawas untuk memberikan hadiah itu kepada Raja Ali. Tuan Raja yang dermawan itu sangat senang atas hadiah pemberian Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Wahai Tuan Ali, terimalah pemberian dariku. Itu adalah pusaka ajaib yang sakti mandraguna, di mana kesaktiannya hanya bisa digunakan satu kali saja. Jika tidak keberatan, silahkan dibuka wahai Tuan Ali," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tanpa basa-basi, Raja Ali segera memerintahkan pengawalnya untuk membuka peti itu. Semua orang yang hadir dan menyaksikan kala itu begitu penasaran, termasuk Baginda Raja Harun yang sangat penasaran akan hadiah yang disiapkan oleh Abu Nawas itu. Namun, keadaan tegang saat itu seketika terpecah saat peti itu dibuka. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Engkau hendak mempermalukanku di hadapan Raja Ali," kata Baginda dengan murka dan parasnya memerah seketika. "Ampun tuanku, memang itulah pusaka yang hamba maksud," jawab Abu Nawas dengan gemetaran. "Lantas apa istimewanya, cangkul jelek ini, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penuh heran. "Baiklah, izinkan hamba menjelaskan. Cangkul itu memang terbukti sakti, dan hamba sudah membuktikannya sendiri selama bertahun-tahun," kata Abu Nawas mencoba menjelaskan penuh yakin. "Mana buktinya Abu Nawas? Coba cepat kau tunjukkan kepadaku. Jangan bertele-tele," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid, dengan geramnya memandang Abu Nawas. "Jadi begini tuanku Paduka yang mulia, dari cangkul inilah hamba bisa menghidupi keluarga hamba, juga mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga hamba. Namun dengan datangnya hamba kemari, kesaktian cangkul ini tidak lagi berfungsi. Hamba harus meninggalkan ladang hamba, di mana hamba tidak bisa bercocok tanam. Ladang gandum hamba kini hanya menjadi ladang tandus tanpa tanaman satupun. Hamba tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga hamba lagi," kata Abu Nawas mencoba menjelaskan. Begitu mendengar penjelasan dari Abu Nawas, Baginda Raja Harun al-Rasyid menjadi sadar dan merasa bersalah, karena telah membuat Abu Nawas tidak bisa menanam gandum di ladangnya. Akhirnya, Baginda Raja Harun al-Rasyid meminta maaf kepada Abu Nawas karena telah menyusahkannya, dan berjanji akan mengganti rugi semuanya.
Sementara itu, Raja Ali yang mendengar penjelasan yang diutarakan oleh Abu Nawas, merasa empati kepada Abu Nawas dan memberikan hadiah berupa sekarung koin emas untuk Abu Nawas. Selama ini Abu Nawas terkenal ramah kepada semua tetangganya. Ia dikenal sebagai sosok yang supel karena murah senyum dan terkadang suka bercanda. Karena memang selera humornya dikenal tinggi. Tak heran bila banyak tetangganya yang menyukai kepribadiannya. Namun, semua itu berubah ketika Abu Nawas kedatangan tetangga yang baru saja pindah dari kampung sebelah, yang kini mendiami sebuah rumah kosong tepat di samping rumah Abu Nawas. Hari-hari Abu Nawas seolah suram untuk dijalani tatkala harus menghadapi kelakuan tetangga barunya itu. Untuk sekedar duduk tenang sambil menikmati secangkir teh di teras rumahnya saja tidak bisa ia lakukan. Karena sudah jengkel sekali dengan kelakuan tetangganya itu, Abu Nawas mempunyai niatan untuk membuat tetangga barunya itu pindah. Apapun caranya, akan ia lakukan karena sudah saking jengkelnya. Pada suatu hari, Abu Nawas membeli 2 ekor keledai untuk ia jadikan sebagai hewan ternak. 1 ekor jantan, dan 1 ekor betina. Rupanya tetangga barunya itu iri hati melihat keledai Abu Nawas yang gemuk-gemuk. Karena, tetangga barunya itu juga memiliki 2 ekor keledai yang kurus karena tidak dirawat dengan baik. Tuan Qasim ini dulunya adalah peternak keledai yang sukses. Tapi karena kecurangannya dalam jual beli keledai, membuat bisnisnya itu bangkrut. Selain itu juga karena banyak keledainya yang mati karena terserang penyakit. Dan sekarang hanya tersisa 2 ekor saja. Tuan Qasim memiliki rencana untuk menitipkan keledainya itu ke Abu Nawas. Dengan harapan, bisa mengambil keuntungan dari Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, bolehkah aku menitipkan 2 ekor keledaiku ini kepadamu?" pinta Tuan Qasim. "Oh, tentu saja Tuan. Tapi, apa keuntungan yang akan aku dapatkan jika aku merawat keledai milik Tuan itu?" kata Abu Nawas. "Ketika sudah berkembang biak nanti, akan aku berikan setengahnya untukmu," jawab Tuan Qasim. "Baiklah Tuan, kalau begitu, bawa saja kemari. Biar aku urus keledai milik Tuan itu," kata Abu Nawas menyanggupi. Setelah mendapat tawaran yang cukup menggiurkan, akhirnya Abu Nawas menyepakati perjanjian itu. Sekarang keledai yang ada di kandangnya itu bertambah menjadi 4 ekor. Abu Nawas begitu piawai merawat keledainya, dengan memberi makan yang teratur dan rajin membersihkan kandangnya setiap hari agar terhindar dari penyakit. Karena dipelihara dengan tepat dan penuh kasih sayang, keledai milik Tuan Qasim yang dulu kurus itu kini semakin berisi. Melihat keledainya yang mulai gemuk, Tuan Qasim juga ikut senang. Apalagi ketika tahu keledai betinanya kini perutnya membuncit. Artinya, sebentar lagi keledai miliknya itu akan beranak pinak. Hal itu juga berbarengan dengan keledai milik Abu Nawas, yang juga sebentar lagi beranak pinak. Hari yang telah ditunggu-tunggu sekian lama itu akhirnya tiba juga. Keledai milik Tuan Qasim melahirkan 2 ekor anakan keledai. Yang artinya jika sesuai kesepakatan, 1 ekornya itu akan menjadi milik Abu Nawas. Sementara itu keledai milik Abu Nawas hanya melahirkan 1 ekor anakan keledai saja. "Wahai Tuan Hakim, apakah adil jika aku tidak mendapatkan apapun dari kesepakatan yang telah kami buat?" kata Abu Nawas meminta keadilan dari Tuan Hakim. Tidak bisa Abu Nawas. Keledai yang hidup itu adalah hakku. Sementara yang mati itu untukmu," kata Tuan Qasim mencoba membantah tuntutan Abu Nawas di pengadilan.
Tuan Hakim benar-benar dibuat pusing dengan perselisihan antara Tuan Qasim dan Abu Nawas. Karena tidak bisa membuat keputusan, Tuan Hakim akhirnya menyerahkan keputusannya kepada masing-masing pihak yang berselisih. Karena merasa dirugikan, akhirnya Abu Nawas menyusun sebuah siasat atas ketidakadilan itu. Anakan keledai milik Tuan Qasim itu kini sudah besar dan gemuk. Namun, yang satu ekornya itu mati pada saat usianya baru 1 minggu. Pada suatu sore, Tuan Qasim mendatangi rumah Abu Nawas karena ingin menjual semua keledainya di pasar hewan esok pagi. Namun, ketika itu kebetulan Abu Nawas sudah menyembelih anakan keledai yang mereka perselisihkan. Bahkan Abu Nawas sudah memotongnya menjadi 2 bagian. Bagian pertama dari kepala sampai perut, dan bagian kedua dari perut sampai ekor. Melihat hal itu, tentu saja membuat Tuan Qasim naik pitam. Tuan Qasim bergegas pergi ke istana untuk melaporkan perbuatan Abu Nawas kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tuan Qasim menganggap bahwa perbuatan Abu Nawas itu sudah semena-mena. Buntutnya, Abu Nawas dipanggil oleh istana. Dan mau tidak mau, Abu Nawas harus berdebat sengit lagi dengan Tuan Qasim. "Hai Abu Nawas, benarkah apa yang dikatakan oleh Tuan Qasim ini?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Ampun tuanku, sebagian itu memanglah benar. Tetapi, sebagiannya lagi itu tidak benar," jawab Abu Nawas dengan tenang hati. "Bagaimana maksudmu itu Abu Nawas? Coba jelaskan kepadaku dengan gamblang," kata Baginda Raja mulai penasaran. Setelah Abu Nawas menjelaskan semua duduk permasalahannya dengan runut dan masuk akal, akhirnya Baginda Raja Harun al-Rasyid menemukan titik terang dari perselisihan yang sengit itu. "Baiklah, aku akan mengambil keputusan yang aku anggap paling adil. Tuan Qasim berhak atas sepotong keledai bagian kepala sampai perut, dan Abu Nawas berhak atas sepotong bagian dari perut sampai ekor," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Karena Baginda Raja sudah membuat keputusan, Tuan Qasim tidak bisa mengelak sedikit pun. Namun, tetap saja di hatinya masih tidak terima dengan keputusan itu. Tapi keputusan itulah yang paling adil untuk perselisihan antara Tuan Qasim dan Abu Nawas. Pada akhirnya, Tuan Qasim merasa malu sendiri dan membuatnya harus pindah tempat tinggal lagi. Abu Nawas kini bisa hidup tenang menikmati secangkir tehnya kembali, tanpa gangguan dari tetangganya yang usil itu. Begitulah kalau orang yang suka usil, dimanapun keberadaannya, tidak akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Cukup sekian dulu cerita kali ini, semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini. Nantikan kisah-kisah pada episode selanjutnya. Dan jangan lupa dukung terus channel Dongeng Voice dengan cara like, komen dan subscribe channel ini. Entah mengapa, malam itu Abu Nawas terlihat begitu gelisah. Matanya sulit untuk terpejam. Pikirannya sulit untuk dikendalikan. Sudah hampir 1 purnama, perasaannya terus terombang-ambing, karena jiwanya yang sedang terguncang. Sebelum terbitnya fajar, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke suatu tempat, dengan harapan, ia bisa menemukan sesuatu yang bisa menenangkan jiwanya. Langkah demi langkahnya terekam jelas di atas butiran pasir gurun. Ia berjalan seorang diri bagaikan pujangga yang kehilangan arah. Sinar purnama yang begitu terang, memantul dari sebuah oasis yang menarik perhatian Abu Nawas. Lalu, Abu Nawas memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon palem. Sesekali, ia melemparkan batu ke arah oasis, sambil merenungi nasibnya.
Bayang-bayang rembulan tergambar jelas di atas permukaan oasis yang tak luput dari pandangan Abu Nawas. Lalu, Abu Nawas mendongakkan kepalanya seraya bercerita. Aku adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Tetapi, orang-orang Baghdad memanggilku dengan julukan Abu Nawas atau Bapak Ikal. Lantaran rambutku yang hitam panjang nan lebat. Kota Afas Persia adalah tanah kelahiranku. Ayahku adalah seorang tentara, dan ibuku adalah seorang penenun. Bersama ibuku tercinta, aku hijrah ke kota Baghdad ini. Lantaran dulu ayahku harus gugur di medan pertempuran. Dan aku tidak pernah bertemu dengan sosok ayahku dari lahir hingga sampai saat ini. Dahulu aku begitu menyukai sekali pesta-pesta dan gaya hidupku yang suka hura-hura. Sampai saat aku bertemu dengan seorang wanita yang membuatku dimabuk asmara. Duhai mata yang mempesona, engkau redup selamanya. Tatapannya menguak rahasia yang tersimpan di dada. Perhatikanlah diri kita. Dia menutupiku meski dirinya sendiri tanpa baju. Seakan takdir menyembunyikanku. Dia membunuhku tanpa harapan untuk balas dendam. Seakan pembunuhan itu adalah persembahan kepada Tuhan. Bahkan, dulu, aku harus menuruti kemauannya, yang memintaku untuk pergi ke tanah suci. Apakah engkau tahu betapa umurku sia-sia oleh permintaannya? Sedang permintaan itu alangkah sulitnya, karena tak aku dapat alasan untuk mendekatinya. Terpaksa yang sulit itu kulakukan juga. Aku menunaikan ibadah haji. Dan aku katakan, aku benar-benar telah haji. Duhai Jinan, akhirnya kemudahan menyatukan aku dengannya. Namun aku tidak pernah bisa berpaling darinya. Aku berusaha tetap sabar ketika menghadapinya. Aku puasa saat dia marah, dan berbuka saat dirinya bahagia dan gembira. Sampai pada titik terlemahku, aku pun harus pasrah dengan takdir yang digariskan untukku. Kutulis di atas pipiku satu kalimat untuknya. Duhai beratnya saat berpisah. Ia menjawab dengan gerakan jarinya. Aku pahami pesanmu. Namun untuk kita, tiada lagi jalan bertemu. Aku bahkan hampir tidak memiliki asa lagi. Ketika semua itu harus berlalu begitu saja. Mungkinkah cinta tumbuh dan bersemi di atas ketikan jari? Mungkinkah cinta bertahta di atas dunia maya ini? Tak perlu air kau tangisi, sakit hati kau turuti. Malammu jadi sepi, hidup terasa mati. Bila tiba saatnya, cinta menyapa. Sambutlah dengan rela. Perjuangkan semampu yang kamu bisa. Tak perlu merasa teraniaya. Biarkan cinta apa adanya, mengalir tanpa dipaksa. Jika kita mampu yakinkan diri, jodoh, mati, rejeki, urusan ilahi. Sudah pastinya, tak perlu ada yang merasa tersakiti. Ayo bangkit lagi jalani hari. Bangunlah dari jiwa yang mati suri. Cintaku, bagai rumput yang tumbuh di kemarau yang panjang. Tiada berarti, ia sendiri, lalu mati. Cukup sekian dulu cerita kali ini, semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini. Nantikan kisah-kisah pada episode selanjutnya. Dan jangan lupa dukung terus channel Dongeng Voice dengan cara like, komen dan subscribe channel ini.
Semasa mudanya, Abu Nawas dikenal gemar berbuat maksiat dan kelakuannya agak barbar. Maka tidak aneh lagi jika Abu Nawas suka berbuat onar dan bertingkah nyeleneh. Sore itu Abu Nawas sedang berada di kedai arak bersama kedua kawannya yang gemar sekali mabuk. Mereka bertiga tengah larut dalam suasana yang penuh dosa. Ketika itu matahari mulai condong ke ufuk barat. Langit pun mulai menampakkan awan senja yang berwarna kuning jingga. Para petani gandum mulai beranjak pulang ke rumahnya masing-masing. Dari kejauhan, terlihat seorang muazin yang tengah berjalan menuju masjid. Karena, sebentar lagi waktu maghrib akan tiba. Para pengunjung kedai itu pun mulai pergi satu persatu. Termasuk dengan Abu Nawas dan kedua kawannya juga beranjak pergi dari kedai itu sambil membawa sebotol arak. Langkah mereka begitu sempoyongan dan mulai berbicara ngelantur. Mulut mereka bertiga tidak bisa diam seperti orang gila. Tanpa sengaja, Abu Nawas berpapasan dengan muazin yang hendak pergi ke masjid tadi, dan mulai mengganggunya. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum arak, dan saling menuangkan arak. Karena, Tuhanmu tidak pernah berkata celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat, kata Abu Nawas. Hai Abu Nawas, apakah kau ini sudah gila? Tuhan akan menghukummu atas perkataanmu itu, kata sang muazin mencoba menasihati Abu Nawas. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum arak dan saling menuangkan arak. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat, kata Abu Nawas mengulangi perkataannya. Karena dirasa hanya membuang-buang waktu saja, muazin itu akhirnya pergi meninggalkan Abu Nawas dan kedua temannya yang tengah mabuk berat itu. Keesokan harinya, sang muazin itu melaporkan kejadian itu kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja begitu murka mendengar penuturan dari tuan muazin itu. Kurang ajar memang Abu Nawas. Ini, sungguh sudah kelewatan batas. Biarkan aku akan memenggal kepalanya jika bertemu dengannya nanti, kata Baginda Raja dengan sangat murka. Lalu Baginda Raja segera mengambil pedangnya, dan meminta pengawalnya untuk menyiapkan kuda. Hari itu juga, Baginda Raja pergi mencari Abu Nawas seperti mencari hewan buruan. Karena, Abu Nawas tidak ada di rumahnya kala itu. Berdasarkan informasi dari tetangganya, Abu Nawas sedang berada di rumah sahabat dekatnya. Baginda Raja pun segera pergi menuju rumah sahabat dekat Abu Nawas itu. Hai Marwan, di manakah kau sembunyikan Abu Nawas? Aku ingin memenggal kepalanya, tanya Baginda Raja kepada sahabat dekat Abu Nawas. Ampun tuanku, hamba tidak tahu tuanku. Dia tadi memang berkunjung kemari, lalu pergi entah kemana, kata sahabat Abu Nawas gemetaran. Tahukah kamu, kemana dia pergi? Tanya Baginda Raja penuh emosi. Ampun tuanku, hamba tidak tahu. Tetapi sebelum dia pergi, dia menitipkan secari kertas ini kepada hamba, kata sahabat Abu Nawas sambil menyodorkan kertas titipan Abu Nawas itu. Tanpa basa-basi lagi, Baginda Raja yang tengah emosi itu langsung mengambil kertas itu dan membaca isinya. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak. Tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan. Aku berdoa kepadamu, seperti yang kau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa lagi yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu, dan juga keindahan ampunanmu, dan hamba pasrah setelah ini. Itulah isi dari secari kertas yang Abu Nawas titipkan untuk sahabat dekatnya itu. Ketika selesai membaca isinya, Baginda Raja Harun al-Rasyid langsung terdiam membisu.
Seketika tubuhnya gemetaran dan keringat dingin mulai bercucuran. Kedua matanya memerah dan mulai menitikkan air mata lalu menangis sejadi-jadinya. Karena, teringat akan semua dosa-dosanya selama ia hidup. Wahai Amirul Mukminin, para penyair, mengatakan apa-apa saja yang tidak mereka lakukan. Maka, maafkanlah sahabat karibku Abu Nawas. Kata sahabat Abu Nawas mencoba memohon kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Aku telah memaafkannya wahai Marwan, kata Baginda Raja sembari berlalu meninggalkan sahabat dekat Abu Nawas itu. Cukup sekian dulu cerita kali ini, semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini. Nantikan kisah-kisah pada episode selanjutnya. Dan jangan lupa dukung terus channel Dongeng Voice dengan cara like, komen dan subscribe channel ini.